Oke, silakan perkenalkan anggotanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan neraca dan laporan arus kas. Dengan kelompok 1 saya sendiri di ruang guna, Arisna Telapanua, Putri Carolina, Revina Nelti Juniati, Ririn Tanjung. Baik, langsung saja saya Arisna Telapanua akan membahas mengenai neraca. Neraca merupakan suatu entitas yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi yang menunjukkan posisi keuangan dari suatu entitas tersebut pada akhir periode. Selanjutnya, menurut Hara pada tahun 2007, ia mengemukakan bahwa laporan neraca atau daftar neraca disebut juga laporan posisi keuangan perusahaan, yang dimana laporan ini menggambarkan posisi aktiva, kewajiban, dan modal pada saat tertentu. Laporan ini disusun setiap saat dan merupakan opname situasi keuangan pada saat itu. Neraca ini terdiri dari 3 unsur utama, yaitu aktiva, kewajiban, dan modal. Aktiva ini merupakan sumber-sumber ekonomi perusahaan, baik berupa uang, barang, dan hak yang dijamin oleh undang-undang atau pihak-pihak tertentu yang timbul dari transaksi dan peristiwa masa lalu. Yang berikutnya itu ada kewajiban. Kewajiban ini merupakan manfaat ekonomis yang akan timbul di masa yang akan datang, disebabkan oleh kewajiban-kewajiban di saat sekarang dari suatu badan usaha yang akan dipenuhi dengan mentransfer aktiva atau memberikan jasa kepada badan usaha. Yang terakhir itu ada modal. Modal ini merupakan jumlah kekayaan yang merupakan milik perusahaan. Modal ini dibagi menjadi 2 klarifikasi, yaitu ekuitas yang berasal dari setoran pemilik, misal modal saham. Yang kedua, ekuitas yang berasal dari hasil operasi. Ekuitas ini merupakan laba yang tidak dibagikan kepada pemilik dan bentuk dividen yang dicatat dalam bentuk laba ditahan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Revina. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang persiapan laporan neraca. Yang pertama, mempersiapkan halaman neraca. Yang kedua, membuat format neraca. Yang ketiga, mendaftarkan aset. Yang keempat, mendaftarkan kewajiban. Yang kelima, mendaftar seluruh sumber ekuitas. Yang keenam, menjumlahkan kewajiban dan ekuitas. Yang ketujuh, memeriksa saldo. Mempersiapkan halaman neraca. Langkah pertama yang harus dilakukan ketika mempersiapkan neraca keuangan yaitu membuat halaman neraca. Neraca menunjukkan aset perusahaan, kewajiban, dan akun ekuitas seperti saham, tambahan modal, dan lain-lain. Membuat format neraca, kemudian membuat format neraca dengan fitur aset di sebelah kiri dan ekuitas atau kewajiban terletak di sebelah kanan. Namun ada juga beberapa neraca yang menunjukkan aset di atas dan kewajiban di bawah. Mendaftarkan aset. Setelah itu tambahkan judul aset ke bagian pertama neraca dan daftarkan aset berbeda yang dimiliki perusahaan. Anda dapat memulai dari aset lancar baik uang tunai maupun barang yang akan dikonversi menjadi uang tunai. Pada akhir bagian sertakan subtotal dari aset lancar. Kemudian mendaftarkan kewajiban. Langkah selanjutnya yaitu mendaftarkan kewajiban yang harus diberi judul liabilitas dan equity. Kewajiban meliputi kewajiban jatuh tempo dalam 1 tahun tersebut seperti hutang usaha ataupun pembayaran pinjaman lainnya. Jangan lupa memasukkan subtotal dan dari liabilitas lancar. Selanjutnya mendaftar seluruh ekuitas. Jika langkah-langkah sebelumnya sudah dilakukan, lanjutkan dengan mendaftar seluruh sumber ekuitas.
Ekuitas ditulis setelah bagian kewajiban yang menunjukkan jumlah uang yang akan dibayarkan perusahaan jika aset sudah dijual dan kewajiban dilunasi. Ekuitas tersebut meliputi saham biasa, laba ditahan, dan saham treasury. Selanjutnya arus kas. Yang pertama yaitu laporan arus kas. Bagian dari laporan keuangan suatu perusahaan yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi yang menunjukkan aliran masuk dan keluar uang atau kas perusahaan. Laporan arus kas merupakan penerimaan kas dan pembayaran kas atau pengeluaran kas. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ridho Angguna. Oke, selanjutnya tujuan laporan arus kas adalah memberikan informasi yang relevan tentang penerimaan dan pengeluaran kas atau serta kas dari suatu perusahaan pada suatu periode tertentu. Pengelompokan dalam laporan arus kas yaitu laporan arus kas mengklasifikasikan penerimaan kas berdasarkan kegiatan operasi, pada waktu investasi dan bisa pembayaran. menjadi pemberantasan kita. Oke, selanjutnya yaitu bentuk laporan arus kas. Ada dua metode. Yang pertama metode langsung atau direct method. Metode langsung ini yaitu membuat laporan cash flow dengan mengelompokkan kegiatan operasi ke dalam berbagai kategori. Kategorinya yaitu seperti beban penyusutan, beban amortisasi, keuntungan, dan kerugian utang dan sebagainya. Baru yang kedua metode tidak langsung atau indirect method. Itu artinya metode tidak langsung memusatkan perhatian pada perbedaan antara laba bersih dan arus kas dari aktivitas operasi. Bisa dilihat di sebelah kiri adalah contoh laporan metode langsung dan yang sebelah kanan yaitu yang tidak langsung. Perbedaannya itu bisa dilihat dari sebelah sini dan juga sebelah sini ya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ririn Tanjung. Baiklah, saya akan melanjutkan slide untuk persiapan laporan arus kas. Yang pertama itu menyiapkan halaman laporan kas. Laporan arus kas. Mengapa ini yang pertama? Karena laporan arus kas berguna untuk melacak sumber dan penggunaan uang tunai perusahaan. Jadi judul halaman dapat dibuat atau diberi nama laporan arus kas ditambah nama organisasi atau perusahaan beserta periode waktu memprosesnya atau menginput datanya atau waktu proses terjadinya. Terus yang kedua itu membuat bagian kegiatan operasi. Pada bagian ini dapat diisi sesuai dengan data yang ada pada laporan laba rugi yang telah disiapkan sebelumnya. Membuat daftar kegiatan operasi seperti penerimaan kas dari penjualan, pembayaran tuan atas persediaan atau kegiatan operasi lainnya. Lalu yang ketiga itu ada membuat bagian kegiatan investasi. Jadi di dalam langkah selanjutnya itu yaitu menambahkan bagian dengan judul arus kas dan aktivitas investasi. Jadi pada bagian ini kaitannya dengan tunai yang dibayarkan maupun diterima dari investasi dalam properti atau prakata. Lalu yang terakhir itu ada menambahkan catatan atau narasi penting. Ini merupakan tahap paling terakhir atau laporan keuangan yang terakhir, yaitu menambahkan catatan atas laporan keuangan. Bagian ini berisi informasi penting mengenai perusahaan. Dalam bagian ini perlu mempertimbangkan informasi tambahan apa yang penting tentang keuangan perusahaan. Jadi kesimpulan dari presentasi kami pada hari ini bisa dibaca dari sini, tapi saya akan mengatakan yang lebih rinci, yang lebih singkat lagi. Jadi berdasarkan hasil diskusi kelompok kami, dapat kami simpulkan bahwa neraca adalah suatu entitas yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi yang menunjukkan kondisi keuangan dari suatu entitas tersebut pada akhir periode. Dan arus kas adalah bagian dari laporan keuangan itu sendiri atau laporan keuangan suatu perusahaan yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi yang menunjukkan aliran dan keluar uang atau kas perusahaan. Jadi komponen dari neraca adalah aktiva, kewajiban, dan ekuitas. Sekian presentasi dari kelompok kami. Ada yang ingin bertanya? Sebentar. Saya lupa belum hafal namanya. Kamu namanya siapa? Ridho, Pak. Ridho. Ridho Angguna, Pak. Oke. Kamu? Putri, Pak. Putri. Oke. Kamu? Erisna.
Arlisna, oke. Itu Revina, kamu? Ini Tanjung, oke pas ya, anggota kelompok 1. Oke, kelompok yang lain silakan berikan pertanyaan. Ya, per kelompok 1, Pak. Per kelompok 1 dulu, baru nanti bebas. Boleh dari kelompok 2 dulu? Kelompok 2 dulu. Kelompok 2 dulu. Satu. Kepada Dela kami persilakan. Dari kelompok berapa? Kelompok 2. Kelompok berapa? Terakhir. Ya udah. Kelompok 2. Kelompok 2. Kelompok 2 siapa? Kelompok 2, kelompok 2. Coba dicek lagi. Ini kelompok 2 orang sini. Kita 2 lagi belum datang. Ya, apa kan kalian Yang lain tanya dulu kelompok. Kelompok 3, kelompok 3, kelompok 3. Kelompok 3, siapa? Kami sekitar. Iya, nggak sabar kali. Oke, nama saya Wahyu Sritoma. Pertanyaan saya, Waktu lapar Pak. Iya. Saya nyanyi Kak. pertanyaan saya, di dalam kesimpulan tadi kan, ada disebutkan tentang neraca, bentuk stapel dan bentuk kontrol. Apa sih perbedaan yang dua itu? Perbedaannya? Ya, coba dan juga berikan contoh perbedaan tersebut. Oke. Ada perbedaan saja. Bentar ya. Lanjut aja pertanyaan. Lanjut pertanyaan. Boleh, mau tampung dulu kan? Lanjut kelompok 4. Baiklah di sini saya ingin bertanya, saudara tadi menjelaskan saudara menjelaskan tentang bentuk laporan arus kas. Nah pertanyaannya, di manakah bentuk laporan arus kas yang sering digunakan di dalam satu perusahaan besar? Apakah dia arus kas secara langsung atau tidak langsung? Baik saudara, jawab ya saudara. Jawab ya saudara. Namanya siapa tadi? Ada Muhammad dari Pak. Muhammad Khairuddin Harahap. Iya Pak. Iya Pak. Kelompok 5. Bentar dulu. Udin, pertanyaannya mana yang lebih sering digunakan dalam suatu perusahaan? Laporan kas langsung atau tidak langsung? Ya, sebutkan. Sebutkan alasannya. Kelompok 5. Perkenalkan nama saya Dara Rita. Pertanyaannya, apa dampak yang baik? Boleh masuk. Apa dampak yang baik? Jika Silakan. Jika arus kas dari aktivitas operasi meningkat atau operasi meningkat atau pertumbuhan yang positif. Maaf, namanya tadi siapa? Dela Puspita, Pak. Dela ya. Dari kelompok? 5. Oke. Kita di sini berapa kelompok ya? 5. Kelompok 2 lagi. Kelompok 2 yang belum. Kelompok 2. Langsung aja kalau udah dapat. 5 kelompok 2 kali presentasi ya berarti ya? 2 kali presentasi atau sekali? Bilang 2. 2 kan? 2 setelah Setelah UTS kan? Oke. Sambil nunggu kelompok 2, jawab dulu deh.
Enggak, aku enggak ya. Cari katanya. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3, Saudara Wahyu. Kan di sini perbedaan stafel dan kontrol. Kalau neraca bentuk stafel ini itu disusun memanjang ke bawah dan saldo diletakkan pada bagian samping di kolom debit dan kredit. Baru kalau neraca yang bentuk kontrol, itu bentuk neracanya itu memisahkan antara aktiva di posisi kiri dan pasiva di posisi kanan. Kalau dilihat dari pengertian kan, contoh kalau di bagian neraca bentuk stafel, dia itu ada kas piutang perlengkapan peralatan, akumulasi peralatan, sewa dibayar di muka, hutang usaha, modal, laba bulan berjalan, itu dia semuanya ke bawah gitu. Debit kreditnya dibedakan juga. Sedangkan kalau di bagian kontrol, dia nanti ada seperti dua akun. Seperti aktiva tetapnya sama pasifanya itu dibedakan. Sedangkan kalau di apa-nya itu digabung. Apakah ada yang mau disangka? Oke, sama-sama. Udah cukup puas ya? Bentar Pak. Dila katanya kelompok 6 Pak. Kami yang kelompok 5. Tadi kenapa nggak ngomong sayang? Berarti ada 6 kelompok ya? Ada 6 kelompok. Astagfirullahaladzim. Pertanyaan dari kelompok 5. Tunggu, tadi Dela ini berarti kelompok 6. Oh. Ya. Kelompok berapa? 5. Ya Pak. Baik, silakan hasil Anda. Pertanyaan ada apa yang terjadi jika ada sikap dan aktivitas yang berhasil meningkat? Pelan-pelan nah. Apa dampak yang terjadi jika aktivitas berhasil meningkat? Sama pertanyaannya? Sama dengan Dela? Sama Dela. Oh, iya sama pertanyaannya. Sama pertanyaan Claire sama pertanyaan Oh, kelompok 2 aja dulu. Ya. Nama siang sebelumnya gunakan nama saya Muhammad Asril dari kelompok 2. Tadi kan di PPT kalian ada menjelaskan yang bagian arus kas, yaitu aliran masuk dan keluar kas perusahaan, ya kan? Jika sebuah perusahaan ada mengalami kerugian, bagaimana cara perusahaan
bagaimana cara perusahaan mengatur aliran kas yang masuk agar tidak mengalami kerugian yang besar? Jika perusahaan mengalami kerugian, bagaimana yang dilakukan perusahaan tersebut untuk apa? Untuk mengatur aliran kas yang masuk. Bagaimana cara perusahaan mengatur aliran kas yang masuk agar tidak mengalami kerugian yang terlalu besar? Ya. Udah, terima kasih. Sama. Baiklah, saya di sini akan menjawab pertanyaan dari saudari Dera, yaitu pertanyaan apa dampak yang baik jika arus kas dari aktivitas operasi meningkat atau pertumbuhan yang pasif. Arus kas operasi yang mengalami peningkatan diharapkan dapat meningkatkan kemampuan karena dengan peningkatan arus kas operasi perusahaan dapat memutuskan dana yang ada untuk kegiatan operasionalnya, tetapi harus diiringi dengan efisiensi pada beban usaha dan beban pokok penjualan. Sudah cukup jelas? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Koirudin. Gunakan diri. Pertanyaannya, mana yang lebih sering digunakan, laporan kas langsung atau tidak langsung dalam satu perusahaan, dan sebutkan alasannya. Yang lebih sering, yang lebih sering digunakan itu metode tidak langsung, Din. Alasannya karena lebih memusatkan pada perbedaan laba bersih dan metode ini dianggap lebih mudah. Karena data yang diperlukan itu dapat tersedia dengan mudah dan biaya yang dikeluarkan lebih mudah dibanding metode langsung. Jadi lebih gampang aja dari metode tidak langsung, itu aja perbedaannya. Ya, kalau metode metode langsung kayak banyak ininya. Ya. Oke. Sudah cukup puas? Saya belum. Jadi langsung dengan tidak langsung hasilnya sama atau beda? Metode ini kan ada dua kan? Iya, Pak. Hasilnya sama atau beda? Hasilnya sama, tapi cara mengerjakannya itu berbeda. Cara memaparkannya berbeda. Kalau misalnya nih di dalam suatu perusahaan bagian keuangan ada bikin laporan kas. Dari laporan kas itu dia langsung kelompokkan ini masuk arus kas, operasi, investasi, dan pendanaan. Itu masuk metode langsung atau metode tidak langsung? Dari mutasi kas itu langsung dikelompokkan. Itu langsung atau tidak langsung ya? Langsung, Pak. Alasannya kenapa? Karena dia tuh membuat penerimaan itu kasnya itu
Itulah yang tahu baca doa sama kreatif satu juta ini kira yang paling Tadi kan ada suatu laporan mutasi kas, kan ada transaksi-transaksinya semua. Dari transaksi itu semuanya langsung dikelompokkan. Ini aktivitas operasi, aktivitas investasi, aktivitas pendanaan. Itu metode langsung atau metode tidak langsung? Tadi kalian jawab metode langsung. Alasannya kenapa disebut metode langsung? Oke Pak, kalau menurut kami kan itu metode langsung itu karena pada laporannya itu sudah tercantum penerimaan dan pembayaran kasnya selama periode yang berjalan itu juga merupakan kategori utama dari kegiatan operasional perusahaan. Bukan cuma operasional ya, itu ada pendanaan sama investasi juga. Jadi dalam laporan mutasi kas atau bank suatu perusahaan itu tidak hanya mencakup kegiatan operasional, tapi bisa juga mencakup investasi dan pendanaan juga. Jadi kenapa disebut metode langsung? Karena dari laporan kas itu langsung dikodekan. Ini masuk arus kas operasi, ini masuk arus kas pendanaan, ini masuk arus kas investasi. Bisa dipahami dengan jelas? Kalau metode tidak langsung itu menggunakan neraca
periode sekarang dibandingkan dengan periode sebelumnya. Sebenarnya metode apapun sama, hasilnya tetap sama. Tergantung perusahaan mau pakai yang mana. Keduanya diizinkan. Bisa dipahami? Silakan lanjut pertanyaan yang lain. Pertanyaannya udah tadi. Siapa? Ya. Aslinya? Kelompok 5. Tadi itu kelompok 6. Apakah ada kemungkinan laporan arus kas yang bisa dimanipulasi? Jika ada, dalam bentuk apa dan berikan contohnya? Ulang. Manipulasi. Apakah ada kemungkinan laporan arus kas bisa dimanipulasi? Jika ada, dalam bentuk apa dan berikan contohnya? Jika ada, Terima kasih. jika ada, Berikan contohnya. Berikan contoh. Jika ada, berikan contohnya. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2, Asril. Itu cara mengatasi kerugian dalam perusahaan, melakukan evaluasi, memperbaiki sistem bisnis, melakukan perubahan, mengatur keuangan, tetap fokus dan optimis, meningkatkan skill karyawan, dan mengontrol mastery level skill. Apa? Mengontrol mastery level skill. Oh, mastery level skill. Oke. Siapa, tadi yang tanya Muhammad Asril ya? Udah puas dengan jawabannya? Ya, pas. Kalau kalian puas, saya yang belum puas loh. kalau belum puas di mana Pak? Saya mau jawaban yang lebih sederhana. Kalau perusahaan kita rugi, berarti kan arus kasnya negatif ya, logikanya ya. Cara memperbaikinya gimana supaya tidak mengalami yang kayak gitu lagi? Tentu ada uang masuk, ada uang keluar kan? Ya kita perbanyak uang masuk, persedikit uang keluar. Sederhana aja mikirnya. Gimana cara nambah uang masuk? Gimana? Menjual saham. Bukan, dari operasional. Kalau jual saham itu udah investasi. Harus kasih investasi itu. Saya kasih contoh sederhana gini lah. Semua perhatikan ya. Saya punya peternakan sapi. Kalau saya punya peternakan sapi, saya jual apa di situ? Daging, Pak. Jual daging, daging dan susu kan yang paling utama kan. Berarti yang saya lakukan apa? Ya saya harus meningkatkan kualitas sapinya supaya dagingnya lebih bagus atau susunya lebih bagus. Gimana caranya? Makanan. Melalui pakan kan, kita berikan vitamin, berikan makanan bergizi, perawatan juga. Itu kan semuanya kaitannya ke arus kas masuk operasional dan arus kas keluar operasional. Memang untuk mendapatkan pendapatan kita butuh pengorbanan biaya. Tetapi jika biaya yang kita keluarkan itu sudah cukup untuk meningkatkan pendapatan lebih dari yang seharusnya, maka itu nggak apa-apa kita lakukan. Karena bagaimanapun tidak mungkin bisa dapat pendapatan tanpa keluar biaya. Prinsipnya begitu. Ya, jadi caranya ya tingkatin pendapatan, kurangin biaya. Tinggal kembali kepada jenis usahanya seperti apa. Jadi lebih sederhana kan? Kalau yang tadi kan terlalu teknis sekali jawabannya.
Perkenalkan, nama saya Ririn. Saya akan menjawab pertanyaan terakhir dari Astri, perwakilan dari kelompok 5. Jadi pertanyaannya itu, apakah ada kemungkinan laporan kas atau laporan keuangan bisa dimanipulasi? Jika ada, apa contohnya? Nah, jadi laporan keuangan atau arus kas itu bisa dimanipulasi, itu benar adanya, bisa kan? Contohnya seperti apa? Kalau misalnya dinaikkan labanya, maka itu akan menambah nilai perusahaannya itu, maka akan menjadi baik. Jadi nilai saham pada bursa efek itu bagus gitu. Jadi untuk kalau seandainya perusahaan mau meminjam kepada bank atau kepada kreditur, jadi riwayat laporan keuangan kita itu bisa menjamin kalau perusahaan kita tuh berada di titik yang aman, tidak pada financial distress. Terus kalau di pemerintahan kita kan itu perusahaan kan wajib membayar pajak. Nah, jadi kalau misalnya laporan keuangannya dimanipulasi atau direkayasa, jadi itu bisa aja dibuat labanya mungkin lebih sedikit agar pajak yang dibayarkan pemerintah itu tidak banyak. Padahal sebenarnya laba yang kita hasilkan itu kan banyak. Namun banyak orang yang manipulasi bahwa kalau labanya itu sedikit agar dia membayar pajak ke pemerintah itu sedikit juga. Lebih dan kurang seperti itu. Apakah Sri dapat menerima atau puas? Belum, cepat banget. Masih ada 20 menit lah. Oke. Laporan arus kas yang bisa dimanipulasi, ya bisa. Tadi udah dijelasin ya. Manipulasinya bisa banyak caranya, tergantung kebutuhan. Kalau kebutuhannya untuk bank, biasanya akan dimanipulasi lebih bagus ya. Memanipulasi laporan keuangan yang lebih bagus itu disebut window dressing. Pernah dengar istilah window dressing? Window itu artinya apa? Jendela. Dressing itu apa? Dressing itu berarti memberikan kayak baju gitu ke jendelanya ya. Artinya apa? Jendelanya dibikin lebih cantik kan? Artinya dari luar terlihat cantik tapi dalamnya nggak tahu. Itulah window dressing pada laporan keuangan. Dari laporan keuangan yang tampak itu bagus, tapi rupanya kegiatan operasional perusahaannya tidak bagus. Makanya itu window dressing, manipulasi laporan keuangan. Terus ada juga yang manipulasinya sengaja diturunkan labanya. Itu biasanya untuk keperluan pembayaran pajak. Diperkecil pendapatan, diperbesar biaya. Kalau window dressing, diperbesar pendapatan, diperkecil biaya. Terbalik jadinya kan? Bisa dipahami contohnya? Oke. Sebentar. Yang nama Erlisna siapa tadi? Oh. Yang namanya Ririn. Oh. Kamu namanya Putri ya? Sorry ya, belum hafal semua ya. Oke, dari ini silakan kalau ada yang mau nambah pertanyaan. Silakan kelompok satu milih. Dua dulu lah. Randy. Ya, Randy. Dari kelompok? Dari kelompok 4. Namanya siapa? Randy, Pak. Randy Saputra. Apa yang menyebabkan arus kas suatu perusahaan menjadi tidak seimbang? Saya mau konfirmasi dulu, maksudnya tidak seimbang ini apa ya? Arus kas
Maksudnya berbeda gitu ya hasilnya. Hasilnya tidak sama dengan yang di neraca maksudnya atau gimana? Iya. Sama jadi yang ada di Oke. Oke, selanjutnya Muhammad Bandi Bertanya. dari kelompok Metode apa yang paling efektif? metode Yang paling efektif untuk menyusun sebuah laporan arus kas. Oke, alasannya juga ya. Tunggu, tadi pertanyaan tentang neraca bentuk Staffels kontrol belum jawab ya? udah Pak. Oh, udah. Yang pertama tadi. Oke. Sambil mereka cari jawaban, saya mau jelaskan sedikit tentang arus kas ya. Arus kas ada 3 ya tadi. Operasional, investasi, dan pendanaan. Oke. Tadi kita ambil contoh peternakan sapi ya. Yang operasional berarti yang ngerti. Pokoknya operasional itu kaitannya dengan kegiatan inti perusahaan. Peternakan sapi berarti menjual daging sapi atau menjual susu, itu harus kas masuk. Terus biaya-biaya yang kita keluarkan untuk merawat sapi itu adalah harus kas keluar operasional. Paham? Oke. Kandang sapi yang lama rusak, udah nggak layak dipakai. Jadi saya bangun yang baru. Untuk bangun yang baru saya keluar uang juga kan? Iya. Itu harus kas keluar untuk yang mana? Untuk muatan investasi. Pendanaan. Yang benar investasi ya? Itu kan jadi aset tetap kita. Oh iya. Terus bangun yang lama itu kan kita robohkan. Ada besi sama kayu yang masih bisa dijual. Iya. Itu harus kas masuk kan? Pendanaan. Investasi dong. Itu kan aset lama kita hancurin. Ibaratnya kita jual material dari aset lama kan? Itu investasi. Karena saya mau bangun kandang baru ini, saya melakukan pinjaman bank. Nanti uang dari bank akan masuk ke rekening saya. Itu harus kas masuk pendanaan. Kalau saya bayar utang bank tiap bulan, harus kas keluar pendanaan dong. Kan saya bayar utang. Ngerti maksudnya? Perhatikan kegiatannya. Ini kan dibagi berdasarkan kegiatan. Kalau saya bayar bunga bank tiap bulan, kalau tadi kan bayar pokoknya, bayar utang utamanya. Kalau sekarang bayar bunganya. Operasional yang benar. Karena secara tidak langsung kita bayar bunga bank itu juga untuk keperluan si sapinya kan. Jadi perhatikan aktivitas kegiatannya. Itu kunci utamanya ya. Ada yang masih belum paham? Masih bisa dipahami. Kalau saya peternak ayam, saya jual daging ayam sama jual telur ayam,
Operasional karena memang kegiatan inti saya itu kan. Saya perusahaannya udah besar nih. Terus saya mau nerbitin saham baru. Saya nerbitin saham baru, saya jual sahamnya. Orang beli kan? Masuk uangnya ke rekening saya. Itu arus kas masuk untuk Investasi. pendanaan. Terus saya kan punya modal baru dengan cara penerbitan saham. Tapi kemudian saham itu saya jual. Itu masuk ke mana? Investasi. Operasional. Masih pendanaan. Kan lihat dulu kasusnya. Kan awalnya saham yang saya terbitkan itu kan saya jual supaya saya banyak modal. Modal itu kan berarti pendanaan kegiatannya. Tapi karena udah lancar bisnisnya, dan sahamnya saya lepas saja, saya jual lagi. Berarti kan uang saya bukan. Berarti dia maksudnya kategori pendanaan itu. Jadi fokus perhatikan di aktivitas kegiatannya. Nanti kalau kalian coba Google, baca baik-baik definisinya. Itu jelas kok dari tiga kegiatan ini. Oke? Oke, kelompok 1 silakan lanjut. Jawab pertanyaan dari yang 2 tadi. Saya akan menjawab pertanyaan dari Peggy, yaitu pertanyaannya apa yang menyebabkan laporan arus kas menjadi tidak seimbang. Ini masalah yang terjadi karena kurangnya pemahaman pengusaha mengenai cara mengelola arus kas yang benar. Sebenarnya itu harus dipertegas tuh jawabannya. Yang jawaban Revina tadi pengelolaan yang benar ya. Sebenarnya bukan itu arah pertanyaannya kalau menurut saya. Kan di sini arus kas yang tidak seimbang atau tidak sama saldonya dengan yang ada di neraca. Itu berarti ada kesalahan perhitungan, ada kesalahan masuk akun atau gimana, makanya tidak sesuai. Kalau yang pengelolaan yang tidak benar tadi itu udah berbeda konteksnya. Saya mau luruskan yang itu dulu. Oke, silakan lanjut pertanyaan yang berikutnya. Metode yang paling efektif. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Panji. Metode yang paling efektif. Metode yang paling efektif untuk menyusun sebuah laporan arus kas itu metode langsung. Alasannya karena metode ini mampu menyajikan info yang lebih detail tentang arus keluar masuk kas, walaupun membutuhkan waktu yang lama. Oke. Gimana Panji? Kalau sekarang udah nggak lama lagi bikinnya, udah langsung pakai program. Udah langsung pakai program jadi tidak lama lagi. Oke, saya rasa udah cukup untuk kelompok 1. Presentasinya udah bagus, menjawab pertanyaan juga udah lancar. Silakan ditutup dan lanjut kelompok 2. Oke, terima kasih dari kelompok 1. Kami mohon maaf kurang dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bisa, nggak apa-apa. Tetap mulai ya. Misi Pak. Pak, saya mau tanya Pak, kan kegiatan laporan arus kas ada 3 itu dia yang ketiga itu dibuat dalam satu bentuk laporan atau dipisah tergantung kegiatannya? Gabung. Oh, digabung semua. Digabung. Pertama itu biasa judul dulu kan, arus kas operasional, arus kas investasi, arus kas pendanaan. Total semua selisihnya bandingkan dengan saldo awal dan saldo akhir kas. Oh, Pak. Oh, nggak. Kita tukar udah. Oke. Kalau aku moderator bang.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Pada siang hari ini kami kelompok 2 akan membahas atau mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu mengenai kas dan piutang. Boleh teman-teman sekalian membuka PPT yang telah kami berikan di grup. Kenalin satu-satu dong. Namanya satu-satu. Nama saya Muhammad Asril, NIM 2161 2012 27. NIM gak usah. Selanjutnya ada teman-teman saya, yaitu Perkenalkan, nama saya Mima Panjaitan. Saya Ahmad Irwantowi. Saya Roma Yulina. Saya Yesus Santo. untuk PPT pertama, slide pertama akan dijelaskan oleh saudara Roma. Kepadanya saya persilahkan. Next. Silakan. Boleh. Baiklah, kita akan ke pembahasan pertama, yaitu kas, di mana kas merupakan uang tunai yang dimiliki oleh individu dan perusahaan yang penggunaannya dapat dilaksanakan dengan segera. Kemudian dalam dunia bisnis, jumlah kas sebuah perusahaan merupakan salah satu indikator kemampuan ataupun kinerja dari perusahaan. Dengan kata lain, jika kas suatu perusahaan itu memiliki nilai yang besar atau tinggi, maka kinerjanya juga ternilai bagus. Kemudian ketika perusahaan memiliki jumlah kas yang besar, ini akan menjadi nilai plus bagi pihak-pihak ketiga, yaitu kreditor, pemasok, pemerintah, lembaga keuangan, investor, dan lain-lain. Contohnya untuk pihak kreditur, di mana ini menjadi penilaian untuk memberikan pinjaman kepada perusahaan dengan catatan nilai kasnya harus baik dan besar. Begitu pula dengan investor, yaitu investor akan melakukan penanaman modal jika investor menilai bahwa perusahaan itu memiliki kemampuan yang baik dalam jumlah kasnya dan pengembalian keuntungan bagi investor kelak. Kemudian kita akan membahas mengenai kas kecil. Kas kecil merupakan dana yang dibutuhkan segera dalam jumlah yang kecil dan kegiatannya sering terjadi. Contohnya adalah misalnya dana untuk biaya fotokopi, rapat, ataupun untuk berkas-berkas dan merapat. Di dalam kas kecil terdapat dua metode pencatatan kas, yaitu yang pertama sistem dana tetap atau impress fund system. Ini merupakan pencatatan di mana jumlah pengeluaran kas harus sama dengan pemasukan kas. Nah, apabila perusahaan menerapkan metode ini, maka tidak langsung dilakukan pencatatan, melainkan hanya pengumpulan bukti terlebih dahulu. Yang kedua adalah sistem dana berfluktuasi atau fluctuating fund system. Ini merupakan sistem yang menetapkan nilai dana kas kecil sesuai dengan kebutuhan operasional perusahaan. Dengan kata lain, dana yang keluar harus sama dengan apa yang dibutuhkan oleh perusahaan. Kemudian kita akan membahas contoh dari metode sistem kas kecil tadi. Teman-teman bisa melihat soal di PowerPoint masing-masing atau di depan. Saya akan membahas sedikit. Di sini soalnya pada tanggal 1 April 2007 Bendahara Umum PT ADS memberikan dana kas kecil kepada bendahara kecil atau bagian kas kecil sebesar 2 juta. Nah, di tabel ini merupakan tabel penyelesaiannya. Langsung ada sistem dana tetap dan fluktuasi. Nah, langsung dimasukkan kasnya 2 juta. Kemudian selama bulan April 2007 bendahara kecil melakukan penggunaan kas kecil dengan data sebagai berikut, biaya perlengkapan kantor hingga biaya fotokopi. Nah, dalam tabel penyelesaian jurnal ini terdapat perbedaan dalam dana kas kecil dan fluktuasi, di mana seperti yang tadi kita bahas, di dalam dana kas kecil ini tidak dicatat pengeluaran-pengeluaran, melainkan hanya pengumpulan bukti atau formulir transaksi yang dilakukan oleh perusahaan. Berbeda dengan sistem fluktuasi, yaitu langsung dicatat, di mana biaya perlengkapan kantor 300.000, biaya perangkos 100.000, biaya rapat 250.000, biaya fotokopi 100.000, dan kas kecilnya 750.000. Kemudian terjadi aktivitas pengisian kembali. Nah, pada dana tetap ini baru dirincikan untuk apa saja keperluan perusahaan, di list seperti biaya perlengkapan kantor hingga biaya fotokopi. Nah, pada
dana fluktuasi langsung jumlah kas dari pengeluaran yang di atas. Kemudian aktivitas yang terakhir dalam soal ini adalah pada awal bulan Mei 2007, bendahara kecil memutuskan untuk mengurangi dana kas kecil yang dipegangnya sehingga kas kecil yang akan dipegangnya hanya sebesar 1.200.000. Oleh sebab itu maka besar kasnya adalah 800.000. Sekian penjelasan saya, akan dilanjutkan oleh Jerry. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai rekonsiliasi bank. Jadi rekonsiliasi bank itu adalah suatu alat atau proses penyesuaian antara catatan transaksi milik perusahaan dan juga yang dicatat oleh bank. Nah, kenapa kita perlu melakukan penyesuaian atau rekonsiliasi bank? Itu dikarenakan seringkali catatan yang dilakukan bank dan perusahaan itu berbeda. Ini bisa terjadi akibat kesalahan dari kedua belah pihak. Nah, di sini ada dua bentuk untuk rekonsiliasi bank. Yang pertama adalah bentuk dua kolom, yang kedua bentuk empat kolom atau proof of cash. Kita masuk ke bentuk dua kolom. Nah, jadi untuk bentuk dua kolom itu sendiri ada terbagi menjadi dua, yaitu staffel atau bertingkat, dan yang kedua adalah bersebelahan atau sekontrol. Nah, ini merupakan contoh soal ataupun kesalahan catatan dari bank dan juga perusahaan atau PT RO. Kita masuk ke penyelesaiannya. Nah, ini merupakan penyelesaian atau pembuatan laporan rekonsiliasi bank, di mana ini merupakan laporan rekonsiliasi bank bentuk dua kolom staffel bertingkat, sedangkan kalau bentuk untuk sekontrol itu bersebelahan. Nah, di bagian atas itu merupakan pencatatan ataupun laporan rekonsiliasi bank yang pencatatannya dibuat oleh bank, sedangkan yang bawah adalah pencatatan saldo kas menurut perusahaan. Nah, jadi dari beberapa kesalahan dan soal sebelumnya itu setiap kesalahan dimasukkan ke dalam bagian-bagian yang di mana pihak tersebut melakukan kesalahan. Contohnya di sini bank melakukan beberapa kesalahan di mana dia mencatat saldo perusahaan di bank itu sebesar 20.190.000, sedangkan perusahaan sendiri mencatatnya sebesar 20.422.000. Nah, kesalahan lainnya adalah setoran perjalanan pada tanggal 30 November 2007 sebesar 3.600.000 itu tidak dicatat oleh laporan bank. Nah, di sini di laporan rekonsiliasi bank harus dicatat kembali di bagian tambahan setoran dalam perjalanan sebesar 3.600.000. Kesalahan selanjutnya adalah cek yang masih beredar. Nah, cek yang masih beredar sendiri adalah cek yang sudah dikeluarkan perusahaan dan sudah dicatat sebagai pengeluaran kas, namun penerima cek tersebut belum menguangkannya ke bank. Jadi bank belum mencatatnya sebagai pengeluaran daripada perusahaan. Nah, itu ada di bagian bank juga, di pengurangan cek yang beredar nomor 101 sebesar 150.000, 102 sebesar 4.820.000, nomor 210 sebesar 31.000. Nah, selanjutnya PT RO juga melakukan beberapa kesalahan di mana PT RO sendiri belum mencatat piutang mesra yang dilunasi pelanggan via Bank Mandiri sebesar 590.000 dan pendapatan bunganya sebesar 2.000. Selanjutnya, cek seorang pelanggan 220.000 dikembalikan oleh bank karena tidak cukup dananya. Nah, ini disebut juga cek kosong, di mana ketika pemilik cek ingin menguangkan cek tersebut namun dana pemilik tersebut tidak cukup di bank, jadi bank akan mengembalikan cek tersebut berupa cek kosong. Ada juga beberapa kesalahan lainnya. Nah, setelah dilakukan penyelesaian nantinya akan ditemukan total saldo yang sama gitu di antara pencatatan bank dan juga pencatatan dari perusahaan. Di sini sudah sama 20.964.000. Nah, setelah dilakukan penyelesaian dan pembuatan laporan rekonsiliasi bank, perusahaan akan melakukan pembuatan jadwal penyesuaian untuk menyesuaikan kembali kesalahan pencatatan yang telah dilakukan sebelumnya. Ini adalah contoh dari lanjutan dari laporan rekonsiliasi bank, yaitu jadwal penyesuaian yang dibuat oleh perusahaan. Sekian penjelasan saya untuk laporan rekonsiliasi bank. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak. Mereka kita akan masuk dalam bentuk yang 4 kolomnya. Nah, perbedaannya di sini lanjut tolong lebih ada. Nah, perbedaannya dengan yang 2 kolom sama yang
4 kolom, yaitu kita lihat dari kolomnya. Di sini kan ada 4 kolom, sehingga yang dikatakan jadi 4 kolom. Yang sudah dijelaskan tadi itu terdapat 2 kolom karena ada kolomnya berbeda. Nah, dalam bentuk 4 kolom ini sering digunakan oleh auditor dalam identifikasi perbedaan kas antara bank dengan perusahaan. Rekonsiliasi 4 kolom ini terdiri dari saldo awal, penerimaan kas, pengeluaran kas, saldo akhir, saldo kas, penerimaan kas, pengeluaran, dan saldo akhirnya nanti. Ini ada contohnya. Ini PT CIO lah sebenarnya. Ini PT CIO menyajikan data laporan rekonsiliasi bank untuk akhir bulan November 2020 dan diminta yaitu susun berdasarkan saldo yang benar, yang kedua yaitu dengan berdasarkan laporan rekonsiliasi banknya, berdasarkan pendekatan saldo bank ke saldo perusahaan, dan jurnal penyesuaiannya. Ini ada saldonya yang semua sudah dicatat dalam laporan rekonsiliasi bank, tinggal kita memasukkannya dalam laporan. Yang pertama pendekatan saldo yang benar. Nah yang di sini, ini kita pisah, ini saldo awal ini untuk bank. Dan yang di bawah itu untuk perusahaan. Sehingga yang sebelumnya, laporan yang sebelumnya itu dimasukkan ke dalam sini, saldonya berapa, saldo awalnya di bulan Oktober, penerimaannya, pengeluarannya, dan saldo. Di sini 31 Oktober tadi ada dituliskan. Coba. Setelah dalam perjalanan akhir bulan 21.000 di bulan Oktober dan setoran dalam perjalanan akhir bulan di dalam November 18.400. Nah, di sini kita masukkan di 31 Oktober. Nah, kenapa di sini ada tanda kurung? Karena dalam setoran dalam perjalanan itu di perusahaan itu uangnya sudah masuk, tetapi dalam pencatatan dari bank itu uangnya itu belum masuk dan belum dicatat, sehingga dalam transaksi dalam bank itu harus dikurangkan. Sama dengan yang ini, dalam 31 Oktober jadi kita kurangkan, sehingga saldonya itu bisa jadi berkurang. Jika pengurangan pasti saldonya juga berkurang. Makanya dalam saldo ini juga kalau ada dalam kurungnya berarti di setiap ada pengeluaran saldonya pasti juga akan berkurang. Terus ini dari saldo pendekatan dan saldo yang benar, dan ini ada pendekatan saldo bank ke perusahaan. Di sini kita ketahui saldo yang benarnya itu sama dengan saldo perusahaan yang di awal. Dan ini harus sama, saldo yang di awal ini dengan saldo yang di akhir. Ini semuanya pindahin lagi di sini dan dihitung pengeluaran, penerimaan, dan saldonya. Dari saldo awal ini juga dihitung dan hasilnya sama dengan saldo perusahaan awal ini. Di sini ada jurnalnya, kita yang tahu ini jurnal perusahaannya, kita tinggal masukkan pendapatan jasa gironya banknya itu di dalam debitnya itu dimasukkan 3.000, pendapatan jasa gironya itu dimasukkan kredit, kesalahan perusahaannya banknya ada di debit dan utang dagangnya ada di kredit, biaya administrasi banknya ada di debit, banknya ada di kredit. Dan cek kosong piutang dagang yang itu 1.100 ada di debit dan bank ada di kredit. Selanjutnya penjelasan akan diberikan oleh Asril. Selanjutnya itu mengenai piutang atau accounting receivable, yaitu piutang merupakan salah satu unsur dari aktiva lancar dalam neraca perusahaan yang timbul akibat adanya penjualan barang, jasa ataupun pemberian kredit terhadap debitur yang pembayarannya pada umumnya diberikan dalam tempo 30 hari sampai 90 hari ke depan. Mengingat piutang merupakan harta perusahaan yang sangat penting, maka harus dilakukan prosedur yang wajar dan cara-cara yang memuaskan dengan para debitur, sehingga perlu disusun suatu prosedur yang baik demi kemajuan perusahaan. Di sini ada beberapa sifat dari piutang, yaitu piutang lancar dan piutang tidak lancar. Piutang lancar itu jangka waktu piutang tersebut tidak lebih dari 1 periode akuntansi. Sedangkan piutang tidak lancar, jangka waktu yang telah ditentukan tersebut
boleh lebih dari satu periode akuntansi. Terdapat dua jenis piutang, yaitu piutang dagang dan piutang di luar dagang. Selanjutnya itu penilaian piutang dagang. Di sini ada contohnya, contoh neraca yang kami ambil sumbernya dari buku. Bagi teman-teman yang yang menginginkannya nanti bisa dikirim di grup. Pada akhir tahun dilakukan penilaian terhadap piutang di neraca, di mana besarnya piutang tersebut akan dinilai berdasarkan piutang yang dapat ditagih. Berikut adalah rumus yang telah kami cantumkan. Nilai piutang yang dapat ditagih sama dengan jumlah piutang dan cadangan kerugian piutang. Jumlah piutang dikurang cadangan kerugian piutang. Terdapat dua metode pencatatan penghapusan piutang. Yang pertama yaitu metode penghapusan secara langsung dan metode cadangan kerugian piutang. Metode penghapusan langsung yaitu kerugian piutang dicatat pada saat dinyatakan bahwa langganan tidak sanggup untuk membayar atau valid perusahaannya. Sedangkan yang kedua yaitu kerugian piutang pada akhir periode akuntansi ditetapkan berdasarkan penaksirannya. Berikut ini contoh soal yang kami ambil. Pada awal Februari 2017, PT BAS melakukan penjualan secara kredit sebesar 20 juta. Kemudian pada akhir tahun 2017, PT BAS melakukan penaksiran kerugian piutang sebesar 2% dari total penjualan bersih. Next, selanjutnya ini adalah jurnal penyelesaian yang telah kami cantumkan di PPT rekan sekalian. Selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Ahmad. Oke, baik. Selanjutnya itu ada contoh kedua. Ketika perusahaan telah berusaha seoptimal mungkin untuk menagih hutang dan menganggap bahwa tidak mungkin lagi hutang tersebut dilunasi, maka perusahaan melakukan penghapusan piutang. Misalnya pada tanggal 1 Maret tahun 2000 sekian, toko komputerku menghapus saldo piutang Bagaskoro sebesar 13 juta rupiah karena yang bersangkutan mengalami kesulitan keuangan signifikan. Maka jadi untuk penghapusan piutang tidak tertagih Baskoro pada tanggal 1 Maret tahun 2022 dicatat cadangan kerugian piutang dagang Baskoro masuk ke dalam debit dan piutang dagang masuk ke dalam kredit sebesar 13 juta. Untuk mencatat pemulihan piutang tertagih, perusahaan harus membuat dua jurnal, yaitu jurnal untuk membalik penghapusan piutang dan jurnal untuk mencatat pelunasan piutang. Misalnya pada tanggal 1 Juli tahun 2022, Bagaskoro melunasi piutang sebesar 13 juta. Maka jurnal yang akan dicatat yaitu untuk mencatat pemulihan piutang tertagih Bagaskoro pada tanggal 1 Juli tahun 2022, piutang dagang Baskoro masuk sebesar 13 juta masuk ke debit, sedangkan cadangan kerugian piutang Baskoro sebesar 13 juta masuk ke kredit. Itu merupakan membalik penghapusan piutang. Sedangkan untuk mencatat pelunasan piutang, kas sebesar 13 juta masuk ke debit, sedangkan piutang dagang Baskoro masuk ke kredit. Jadi dapat kami simpulkan kas bagi perusahaan bisa diumpamakan seperti darah dalam tubuh manusia. Setiap bagian yang ada dalam perusahaan membutuhkan aliran kas. Bagian produksi membutuhkan kas untuk membeli bahan baku, bahan penolong, membayar upah buruh, gaji mandor, membayar biaya pemeliharaan, membeli perlengkapan pabrik dan pengeluaran tunai lainnya. Tanpa ada kas, maka praktis kegiatan produksi akan terganggu, yang akibatnya akan mengganggu bagian lain yang terkait. Perusahaan harus bisa menyediakan kas yang cukup agar perusahaan bisa berproduksi dengan baik, agar supaya kas bisa disediakan dengan baik tepat pada saat yang dibutuhkan. Maka perlu perencanaan kas yang berisi proyeksi penerimaan dan pengeluaran kas. Piutang merupakan aktiva lancar yang diharapkan dapat dikonversi menjadi kas dalam waktu 1 tahun atau dalam 1 periode akuntansi. Piutang pada umumnya timbul dari hasil usaha pokok perusahaan. Namun, selain itu, piutang dapat juga ditimbulkan dari adanya usaha dari luar kegiatan pokok perusahaan. Analisis piutang bertujuan untuk mengetahui efektivitas piutang efektif, artinya tepat dilihat
tepat dilihat dari penagihan maupun perputarannya. Hasil analisis ini akan bisa dijadikan salah satu dasar bagi pihak-pihak berkepentingan untuk mengambil beberapa keputusan sesuai kebutuhan masing-masing pihak tersebut. Oke, terima kasih. Baik, sekian, terima kasih presentasi kami. Kami silahkan kepada teman-teman yang ingin bertanya. Kami berikan satu kelompok untuk satu pertanyaan. Selanjutnya baru kita bebaskan siapa yang ingin bertanya. Saya duluan nanya boleh? Bapak? Iya. Boleh Pak. Terus takut. Metode di piutang ada 2 tadi. Iya. Penghapusan dan cadangan ya. Kalau saya sebutnya penyisihan sih, bukan cadangan, tapi sama. Mana metode yang paling bagus untuk digunakan? Antara 2 tadi Pak? Ya. Di perusahaan. Ya. Ya. Boleh. Kelompok lain silakan ini. Bentar ya. Iya, bentar ya. Itu kamu salah. Itu mana? Pertanyaan Bapak. Iya, pertanyaan. Selanjutnya, boleh siapa yang ingin bertanya tadi? Tadi Juni 1. Juni dari kelompok berapa? Satu aja dulu. Kelompok 1. Kelompok 6. Ada 3. Risma kelompok 6 udah nambah deh. Oke, pertama Juni dulu. Juni dari kelompok berapa? Kelompok 4. Oke, diklat. Juni dari kelompok 4. Sendiri. Iyalah. Perkenalkan, nama saya Juniati Sitinja dari kelompok 4. Pertanyaannya, apa saja hambatan yang timbul dalam pengelolaan sistem perusahaan? Apa saja hambatan yang timbul dalam Pengelolaan sistem perusahaan. Ya. Data perusahaan kan? Pengelolaan data perusahaan. Pengelolaan piutang perusahaan. Oke. Baik, selanjutnya siapa tadi? Dari kelompok 5 tadi udah nggak sih? Kelompok 5. Udah, bebas lagi. Kelompok 1 dulu. Kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Lili Tanjung, perwakilan dari kelompok 1. Pertanyaannya, apa yang menjadikan sebuah perusahaan itu menginvestasikan modal atau keuangan mereka tuh menjadi piutang ke perusahaan lain? Kenapa nggak kayak disimpan di bank gitu? Kenapa mereka nggak Singkat. Coba dipersingkat dikit. Apa yang dibilang? Ya, coba diapain? Apa tujuan sebuah perusahaan itu menginvestasikan dana atau modal mereka menjadi piutang ke perusahaan lain? Kenapa mereka nggak menyimpan Ya, itu aja. dananya di bank gitu? Ya itu aja intinya. Pertanyaan mudah. Kelompok 1. Masuk lagi. Duluan cepet. Dipes. Dana mereka. Ini di PP tadi.
Oke, saya ulangi pertanyaan dari Rin. Apa tujuan investor menginvestasikan dana mereka menjadi piutang di suatu perusahaan? Bukan tujuan investor. Jadi? Apa tujuan sebuah perusahaan itu menginvestasikan dana atau modalnya menjadi piutang ke perusahaan lain? Kenapa mereka tuh memberikan perusahaan lain itu tuh berutang kepada mereka? Kan kamu bingung kan? Sini. Enggak, coba teliti. Udah masuk logika. Iya enggak. Kelompok 3 siapa yang mau bertanya? Salwa. Bentar ya. Kelompok 4 kelompok 5. Kelompok 5 Fandi. Kelompok 6 Bewa. Bewa apa Risma? Risma ya. Dari sana banyak kali, jangan ambil dari sana. Itu banyak yang dari sini. Fandi. Fandi satu. Kelompok 3 Salwa tadi. Pertanyaan Bapak. Harap jaga ketenangan semuanya. Silakan. Dalam kesimpulannya Bu, sebuah bukan tadi kan ada mengenai piutang bisa ditimbulkan dari adanya usaha dan kegiatan perusahaan. Gimana tadi? Ya, piutang bisa ditimbulkan. Bagian terakhir. Piutang dapat ditimbulkan dari adanya usaha dari luar kegiatan pokok perusahaan. Maksud dari pernyataan itu apa? Dan bukan Maksudnya itu piutang ada dua, satu piutang usaha, satu piutang non usaha. Jadi kenapa bisa muncul piutang non usaha? Maksudnya apa dan contohnya apa? Aku catatnya mau baca. Yaudah ini aja yang catatnya. Yaudah ini aja. Selanjutnya kelompok 5 tadi Fandi. Muhammad Arfandi ya? Iya, Muhammad Arfandi. Apa tadi? udah siapa deh? Serkan suaranya. Oke. Nah, kan di dalam bila di perusahaan itu terdapat dua metode. Ya, penghapusan piutang. Yang pertama itu adalah metode penghapusan secara langsung, dan yang kedua itu metode cadangan kerugian piutang. Nah, yang yang kedua ini yang dalam metode cadangan kerugian piutang itu hal-hal apakah yang harus diperhatikan dalam menggunakan metode yang cadangan kerugian piutang itu? Dua metode itu. Ya. Apa yang harus diperhatikan dalam metode itu tadi. Dalam metode itu ya. Penghapusan piutang kan? Penghapusan dan cadangan. Cadangan piutang. Dia banyak. Enggak, dia cadangan kan? Pencadangan atau penghapusan? Dua-duanya. Cadangan Oh, cadangan aja, bukan dua-duanya. Enggak, banyak hal.
Gak apa-apa kalau mau jawab dua-duanya. Selanjutnya dari siapa? Dari Risma dari kelompok 6. Perkenalkan, nama saya Risma. Saya dari kelompok 6 Betari. Coba jelaskan apa tujuan membuatnya podcast dalam sebuah persoalan dalam penanganan khas dan piutang. Jelaskan apa tujuan membuatnya podcast. Udah, terus Dalam sebuah perusahaan. udah Dalam penanganan kas dan piutang. kan pasti udah semua udah 6 kan? lima kelompok lah kurang kita. Ini juga ya. Kelompok 1. Sambil mereka cari jawaban, saya jelaskan sedikit tentang metode penghapusan dan metode cadangan piutang ya. Biasanya kalau yang kelas-kelas lain, yang kelompok yang nyajikan nggak ada kasih contoh jurnal, jadi saya jelasin jurnalnya. Tapi karena kelompok tadi udah jelasin jurnal, nanti kalian bisa baca lebih lanjut di PPT atau di Word-nya ya, sudah ada kan semua. Kalau ada yang belum jelas nanti boleh tanya ke saya. Kemudian kalau untuk rekonsiliasi itu juga tadi sudah dikasih contoh secara langsung ya. Ada contoh kasus, ada contoh jurnalnya juga. Kalian harus perhatikan satu hal kalau rekonsiliasi. Apa yang sudah kita catat tetapi belum dicatat oleh bank, atau sebaliknya, apa yang sudah bank catat tetapi belum kita catat, itulah yang kita lakukan rekonsiliasi namanya. Kita dari pihak perusahaan nggak tahu kan bunga bank berapa, kita nggak tahu kan biaya administrasi, biaya transfer bank totalnya berapa selama sebulan. Yang tahu kan orang bank. Jadi kita masih belum bisa mencatat itu, kecuali kalau kita sudah dapat data dari bank. Makanya setelah dapat data dari bank, barulah kita lakukan rekonsiliasi. Cara jurnalnya sudah cukup jelas tadi dijelaskan ya. Kira-kira ada yang mau kalian tanyakan dulu ke saya untuk rekonsiliasi ataupun masalah piutang? Apa sudah cukup jelas?
tadi kan mana dari dua metode tadi mana yang lebih baik digunakan oleh perusahaan? Kami kedua metode sih Pak, karena kan kalau yang untuk piutang tak tertagih itu kan dia piutang yang metode yang penghapusan langsung itu dia kan mencatat kerugian piutangnya. Perusahaan itu mencatat kerugian piutang. Kalau misalnya konsumen yang tidak bisa membayarkan utangnya itu baru dimasukkan ke metode itu. Sedangkan dalam metode cadangannya itu dia memperkirakan nanti kalau misalnya ada konsumen yang tidak membayar, jadi di pencadangan itu dibuat catatan akumulasi kerugian dari perusahaannya Pak. Gitu. Sebenarnya metode yang penghapusan piutang secara prinsip akuntansi tidak boleh digunakan. Karena itu langsung menganggap udah selesai, nggak ada harapan untuk dibayar lagi. Harus dibayar ya. Padahal kita berharap kan orang ini masih mau bayar kan. Makanya yang dipakai metode cadangan penyisihan. Kalau perusahaan yang bergerak di sektor keuangan seperti bank, itu pasti akan melakukan penyisihan, cadangan piutang tidak tertagih. Dengan cara bank akan membuat tabel risiko atau tabel umur piutang. Jadi akan dikelompokkan sampai dengan 30 hari kira-kira piutang yang sanggup didapatkan adalah sekian rupiah. Nanti 31 sampai 60 hari piutang yang dianggap atau diharapkan bisa dibayarkan sekian rupiah. Jadi ada tabelnya nanti. Dari situlah baru pelan-pelan dilakukan pencadangan piutangnya. Jadi kalau metode penghapusan kita langsung hapus, berarti di bulan itu langsung muncul angka beban sebesar itu kan. Kita hapus piutang sebesar 100 juta. Berarti di laporan laba rugi periode itu langsung ada rugi 100 juta. Maksudnya keluar beban 100 juta kan. Tapi kalau metode penyisihan pencadangan 100 juta tuh dianggap dalam waktu 5 bulan masih bisa ditagih misalnya. 100 juta bagi 5 berarti 20 juta kan. 20 jutanya secara berangsur dibebankan selama 5 bulan. Jadi ruginya nggak langsung sebesar itu. Bisa dipahami? Itu hanya untuk mencegah supaya laporan keuangannya tidak langsung ruginya anjlok. Itu ya. Nah, ini penanganan kas dan piutang. Pencadangan coy, pencadangan kas dan piutang. Piutang selanjutnya tinggal dari hasil usaha pokok perusahaan. Maksudnya kan dalam
hasil usaha kita ngutangin Mbak ke orang, ya kan? Pak, kita yang ngasih utang ke orang kan Pak? Iya. Kita ngasih muter uang ke orang gitu. Kamu selain yang itu kenapa kan ini utang pada umumnya timbul dari hasil usaha perusahaan itu kan berarti utangnya kita dari yang ngasih utang gitu. Misalnya terus contohnya perusahaan perusahaan lebih meminjamkan ke perusahaan lain, bisa nggak sih meminjamkan ke perusahaan lain? Atau yang itu yang kayak dapat dari yang kan itu yang bilang dari hasil pokoknya kan jual sapi gitu. Kalau ada yang investasi tadi, investasi penjualan itu hasil pinjaman ke perusahaan lain. memberikan piutang Iya, misalnya perusahaan lain Pak, bisa nggak sih perusahaan kita kelebihan laba, terus ada perusahaan yang pinjaman gitu, bisa ke perusahaan langsung atau langsung dari bank bisa antar perusahaan atau enggak? Boleh antar perusahaan. Berarti itu termasuk akibat dari utang perusahaan kita? Iya. Iya, itu contohnya. Nah, itu kelebihan laba yang ini kan ada bonusnya. Salah guys. Mana yang 1, 2, 3, 4 ya? Ini mas 1, 2, 1, 2, 3, 4 hasil laba dari perusahaan. Apa nih? Apa saja hambatan yang timbul dari pengelolaan perusahaan? Kita ngasih utang ke orang lain, kita memberi utang ke orang lain. Habis Juni ya dikira aja berapa kalau oh mati kau udah dapat 2 yang berapa ini kan siapa ya pasti itu udah ini tambahan aja kok bisa jujur ya ada berapa iya bisa dikerjakan dalam proses perusahaan terus baru kalau tadi kita menggunakan metode yang kita bersama metode penjualan metode saldo piutang atau analisis bonus piutang. Ini apa nih? Apa tujuan perusahaan untuk memberikan piutang ke perusahaan lain? Tapi ini menentukan besarnya kemudian bersama baru menggunakan metode tidak asal. Gini mana? Yang sini ini ceritanya kan apa tujuan perusahaan untuk memberikan piutang ke perusahaan lain kan? Ini memperancang penjualan perusahaan kita gitu. Iya, tapi kita bisa menghindari pajak besar. Yang bakal kasih contoh aja kayak misalnya sana kayak gini kita kita podcast kenapa podcast itu bisa kita biar satu dan kalau semua orang ini kita keluarkan yang cicil tapi yang ukuran yang full itu saja bisa berguna gitu putar dia sama aja misalnya kayak gini kalau misalnya ada perusahaan kayak gini iya misalnya memberikan piutang kan bisa nanti untuk laba dari bunganya bunga perusahaan itu kan ada pendapatan dari piutang hijau sama sekian pikirin udah ya tahap gitu ya ini dulu dong jadi tujuh berarti oh ya aman aman ya cuy tapi aku nomor 1 cuy tapi Ririn
Mau punya Masih mau bebas. info yang tadi. Jadi gimana? Yang dia tuh langsung jawab iya. Pasti ada lagi ya loh. Misalnya kita ngasih piutang ke perusahaan kita. Sebenarnya harganya begitu lah bagi kita. Siklus pemutaran uang kan. Berarti intinya alasan kita yang memutar atau menggunakan lagi modal kita. Ini semua berarti kan? 1, 2, 3, kapan di? Ini sih Pak, salah 4. Itu sih kalau berdasarkan terus ya ada juga kaitannya dengan pertanyaan dari awal itu dan yang ini hanya satu kata loh untuk meningkatkan laba deh. Yang mana Le? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Risma. Pertanyaannya adalah jelaskan tujuan pembuatan petty cash dalam sebuah perusahaan dalam cadangan kas dan piutang. Nah, petty cash sendiri dibuat pada umumnya ini menyangkut pengeluaran yang relatif kecil dan mendadak, dan adanya petty cash lebih memudahkan dalam mengelola dan lebih praktis lagi. Sedangkan hubungannya dengan pencadangan kas dan piutang, pencadangan kas dan piutang itu biasanya lebih menggunakan aset biasa, tidak menggunakan petty cash. Apakah Risma puas? Puas ya? Siapa lagi? Agak aneh jawabannya. Apa Pak? Pertanyaan pun agak aneh juga sih. Berarti bukan salah jawabannya Pak? Bisa jadi. Salahin aja sih. Salahin. Sorry, tadi yang naik siapa ya? Risma Pak. Risma. Petty cash itu kalau mau dikaitkan ke piutang gimana caranya ya? Kayaknya kurang ada kaitan deh. Soalnya itu kan kas kecil. Iya. Itu Kalau kaitannya ke kas iya, tapi kalau kaitan ke piutang agak kurang nyambung. Jadi ke kas aja itu kaitannya. Di piutangnya dihapus. Iya. Jadi petty cash itu bahasa Indonesianya kas kecil ya. Jadi itu transaksi-transaksi yang sifatnya kecil boleh langsung pakai petty cash. Cara isinya gimana? Pakai metode impress atau metode fluktuatif. Lanjut. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Salwa. Di mana pertanyaannya itu maksud dari kalimat pada kesimpulan kami yaitu piutang pada umumnya timbul dari hasil usaha pokok perusahaan. Maksudnya itu adalah piutang timbul dari hasil usaha pokok perusahaan ini merupakan hasil laba dari perusahaan kita, di mana piutang ini kita yang memberikan hutang kepada orang lain, bukan kita yang berhutang. Nah, contohnya itu adalah kelebihan laba perusahaan kita tadi kita pinjamkan ke perusahaan lain sehingga perusahaan kita mendapatkan dana tambahan dari bunga yang dibayarkan oleh perusahaan kepada perusahaan kita. Gimana? Contoh. Gimana, udah puas? Bisa saya tambah itu dikit ya. Berarti kan piutang non usaha berarti kegiatan yang bukan pokok dari usaha kita. Contohnya seperti tadi bisa. Terus kita minjamin uang ke karyawan. Sering kan karyawan minjam uang dari perusahaan? Bisa. Itu juga termasuk piutang non usaha ya. Kasbon kalau bahasa sehari-harinya. Itu diperbolehkan. Jadi piutang yang timbulkan dari ini maksudnya apa? Contohnya apa? Ya, contohnya seperti pinjaman ke perusahaan lain, pinjaman kepada karyawan, atau pinjaman sesama antar perusahaan tanpa bunga, atau piutang pihak istimewa juga bisa. Nah,
saya nambahin itu aja. Silakan lanjut. Amat sama. Baiklah, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Ririn, yaitu apa tujuan dari tujuan perusahaan untuk memberikan piutang ke perusahaan lain. Tujuannya untuk meningkatkan laba dengan cara memutarkan keuntungan perusahaan untuk kepentingan lain, seperti misalnya kita bisa membuka cabang perusahaan lainnya lagi, cabang lagi. Terus dengan cara memutar keuntungan ini, perusahaan bisa lebih efektif untuk maju ke masa depan, meningkatkan keuntungan demi perusahaan. Selanjutnya yang lebih efektif dan efisien akan dijelaskan oleh pertanyaan dari Saul. Sudah itu aja. Yaudah, itu aja. Terima kasih. Ini kan Gimana dengan Ririn? Ada tambahan atau kurang puas gitu? Sudah cukup, alhamdulillah. Saya belum cukup. Bapak belum cukup, Pak? Belum cukup puas. Apa? Saya tambahin ya. Kalau perusahaan menjual semua produknya harus dibayar cash, kira-kira banyak yang mau beli nggak? Enggak. Maunya semua melalui kredit kan? Iya. Makanya itulah tujuannya digunakan piutang. Tapi kalau semakin banyak kita kasih piutang bermasalah juga kan? Iya. Ada yang namanya piutang macet atau bad debt bahasa Inggrisnya. Gimana cara ngatasinya? Jangan pakai bunga, Pak. Denda. Boleh pakai denda, boleh juga pakai diskon. Iya, bayar. Pernah dengar istilah 2/10, N/30? Pernah. Ah, coba bantu tulis di papan. Bantu tuliskan itu. 2/10, 2 garis miring 10, koma, N kecil, garing 30, koma, denda 1%. Nah, ada yang bisa coba mengartikan bahasa asing itu? Coba. Jadi kalau misalkan piutangnya dilunasi sebelum 10 hari sebelum dari jatuh temponya akan mendapatkan persen 2%, tapi jika tidak bisa tidak mendapatkan bunga. Namun ketika telat akan mendapatkan 1%. Tadi kamu bilangnya sebelum 10 hari? Maksudnya Pak, dalam jangka waktu 10 hari pertama bisa dilunasi akan mendapatkan persen 2%. Ya. Oke. Jangka waktu pembayaran maksimal 30 hari. Apabila lewat dikasih denda 1%. Jadi itu ya caranya ya untuk piutang. Untuk nambahin aja. I don't know. Baiklah, pertanyaan yang keempat dari kelompok 4. Kelompok 4 dari Juniatis Tinjak. Pertanyaannya, apa saja hambatan yang timbul dalam pengelolaan piutang perusahaan? Itu jawabannya, adanya penghambatan itu berupa pembayaran tidak tepat waktu, ada kesalahan dalam penulisan invoice yang dibuat, dan tidak terdeteksi pembayaran yang dilakukan oleh perusahaan. Gimana Yuni? Ada tambahan atau kurang puas itu? Sudah. Apakah Bapak ada tambahan, Pak? Cukup lah. Cukup, alhamdulillah. Pertanyaan terakhir lagi. Pertanyaan terakhir yaitu pertanyaan Pandi. Apa Pandi itu mana? Hal apa yang harus diperhatikan dalam metode pencadangan piutang? Ya, menurut pendapat kami ada 3 hal yang harus diperhatikan. Yang pertama yaitu jumlah penjualannya. Jumlah penjualan
jumlah taksiran kerugian piutang yang telah dirasakan oleh perusahaan berdasarkan jumlah penjualannya dikalikan dengan presentasi tertentu. Besarnya presentasi yang ditentukan ini ditetapkan dengan cara membandingkan kerugian perusahaan yang sebenarnya dengan penjualan yang telah terjadi selama periode akuntansi. Selanjutnya yaitu ada saldo piutang. Jumlah taksiran kerugian piutang ini ditetapkan berdasarkan jumlah saldo piutang dagang akhir periode yang telah dikalikan dengan presentasi tertentu yang telah dimasukkan ke jumlah penjualan pertama tadi. Selanjutnya itu ada analisis umur panjang, analisis umur piutang. Analisis umur piutang ini dikelompokkan menjadi dua, yaitu piutang yang belum jatuh tempo dan piutang yang telah jatuh tempo. Piutang yang telah jatuh tempo ini dikelompokkan lagi menjadi beberapa kelompok berdasarkan lamanya tunggakan yang telah dilakukan. Terus berdasarkan presentasi taksiran kerugian piutang ditetapkan berdasarkan usia kelompoknya. Gimana Pak? Makasih. Gimana Pak? Ada tambahan Pak? Ya. Itu yang tadi saya sebut tabel umur piutang ya. Sudah disebar di singkong. Kemudian yang bisa kita perhatikan juga, sebelum-sebelumnya piutang macet udah banyak atau belum? Kalau sudah banyak, tentu taksiran kita harus lebih kita atur lagi ya, supaya penghapusannya mungkin bisa lebih dipercepat lagi. Karena melihat sejarah lebih banyak yang nunggak daripada yang bayar gitu kan. Tapi kalau yang piutang macetnya sedikit, taksirannya bolehlah kita perpanjang. Jadi itu hambatan sama solusinya ya, kira-kira begitu. Apakah sudah cukup jelas semuanya? Jelas Pak. Oh, pertanyaan bebas belum ya? Belum. Satu lagi lah. Terus Pak, yang kalau misalnya perusahaan yang tadi Bapak bilang dia nggak boleh lagi buat metode yang piutang tak terbayar itu, berarti itu digunain sampai sekarang Pak? Kalau itu nggak boleh digunain? Nggak boleh digunain. Kecuali UMKM ya. Kan rentangnya biasanya lebih kecil. Langsung dihapus. Tadi mau nanya kan? Nah, silakan, namanya siapa? Ya, silakan. Kelompok 6 dalam impress fund system tadi kan bisa nggak dijelaskan kenapa dalam kas kecil itu tidak dilakukan pencatatan, melainkan hanya mengumpulkan bukti ya, dan itu dinyatakan sebagai pertanggungjawaban saja. Di sini ketua kelasnya siapa ya? Oh. Kita bicara tadi ya. Iya ini ya. Oke, makasih ya.
Baiklah, jawaban dari beliau akan dijawab oleh Jerry. Tadi kan pertanyaannya mengapa jumlah pengeluaran dan pemasukan selalu sama kan? Enggak, apabila dalam desain sistem data ditekan, kenapa bisa nggak menjelaskan kenapa dalam kas kecil itu nggak dilakukan pencatatan? Oh, sebenarnya itu nanti dilakukan pencatatan, tapi di akhir karena mulai dari pengeluaran ataupun penerimaan dalam kas kecil itu sangat kecil, jadi kita dicatat tapi di akhir sekaligus. Ini sudah langsung baca yang itu. Sebenarnya bukan karena sangat kecil maka nggak dicatat ya. Tetap dicatat, uang tetap dikeluarkan. Cuman tidak langsung dicatat di saat itu keluar. Dia kumpulkan dulu. Misalnya dalam satu hari ini pagi sampai siang dikumpulin dulu. Baru sekaligus diajukan kepada yang megang kas utamanya. Baru nanti akan langsung diganti. Situ baru dilakukan proses pencatatan. Beda dengan fluktuatif. Setiap ini langsung dicatat. Karena periodenya berbeda-beda. Ya. Itu ya. Bisa dipahami Bewanolo ya namanya. Oke. Oke, silakan ditutup. Sekian, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami izin pamit undur diri. Saya tutup dengan sebuah pantun. Belum. Jalan-jalan sama janda. Jangan lupa membeli good time. Terima kasih atas perhatian Anda semua. And see you next time. Perlu saya balas pantunnya. Ikan sepat, ikan gabus. Makin cepat makin bagus kan? Ikan sepat, ikan gabus. Ada juga ikan lele. Makin cepat makin bagus. Kuliahnya tidak bertele-tele. Balas lagi. Kalau